kita ini sebagai manusia justru harus bicara, harus. Karena kalam itu kalamnya Tuhan tuh. Pengetahuan yang ada di kita itu dari Tuhan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas nih? Oke, hari ini kita bahas The Wisdom of Confucius. Nah, sebenarnya ini buku yang menyebalkan nih kalau buat aku nih. Sebenarnya banyak sih, banyak kata-kata bijaknya, kebijaksanaannya banyak. Cuma ada juga yang menyebalkan gitu menurutku. Entah kalau di teks aslinya atau gimana, apa ini salah penerjemahan. Jadi bagi aku di buku ini ya, bagi aku Confucius itu terlalu manut gitu orangnya tuh. Terlalu manut sama petingginya dia, raja itu loh. Ini kan masih zaman kerajaan kan. Jadi bagi aku ini tuh menyebalkan gitu. Walaupun banyak dia, banyak juga kebijaksanaan dari Confucius, tapi rata-rata tuh ini tuh mengungkapkan bahwa Confucius itu terlalu manut sama yang namanya pemerintah gitu loh. Itu yang bikin sebel. Nah, dari semua itu ada satu banget nih yang bikin aku sebel banget nih. Oke, aku bacain ya. Ini di bab 17. Bab 17 di yang nomor 10. Nih, aku bacain. Kongsi itu Confucius maksudnya. Kongsi mengatakan, aku tidak berminat bicara lagi. Kalau guru tidak mau bicara lagi, kami para murid harus belajar dengan siapa? Kata Cikung. Apakah Tian itu maksudnya Tuhan, apakah Tuhan pernah bicara? Lihat saja 4 musim berjalan silih berganti dan semua ciptaannya hidup berkembang bebas. Apakah Tuhan pernah bicara? Kata Confucius begitu. Jadi maksudnya Confucius itu kan apa sih, kalau sekarang mah kayak motivator gitu ya. Jadi dia banyak kebijaksanaannya gitu. Nah di sini dibilang aku udah nggak mau bicara lagi gitu. Karena dia itu, apakah kamu nggak lihat Tuhan aja nggak pernah bicara tapi musim berjalan silih berganti nggak ada berhentinya gitu kan. Pokoknya semua alam semesta ini udah berjalan dengan semestinya walaupun Tuhan itu nggak bicara gitu kan. Intinya tuh seperti itu. Ya kan? Semua ciptaannya hidup berkembang bebas. 4 musim silih berganti. Apakah Tuhan pernah bicara? Kata Kongsi kan gitu. Nah yang aku sebel itu. Kalau Tuhan nggak bicara ya jelas dong. Tuhan itu siapa loh? Iya. Tuhan itu punya hak prerogatif di seluruh alam semesta ini gitu loh. Maksudnya, Kalau dia udah bilang kun, jadi, udah jadi kan. maksudnya kan gini, kalau Tuhan kan bukannya dia nggak bicara gitu kan. Tapi dalam ibaratnya manusia nih, dalam kena masalah gitu. Tuhan berbicara, tapi dia lewat ibaratnya bisa lewat mimpi, bisa lewat Orang lain. iya orang bijak gitu bicara Iya, apa, itu dia kita yang sangkut pautin di mau dalam aku itu. sampaikan. Justru itu, dia itu salah total. Karena kita ini sebagai manusia justru harus bicara, harus. Karena kalam itu kalamnya Tuhan tuh. Pengetahuan yang ada di kita itu dari Tuhan. Kalau kita nggak bicara, malah kita dosa itu loh. Karena semua kalimat itu adalah kalimat Tuhan gitu. Ya, Kebijaksanaan itu milik ya Tuhan. benar sih, ibaratnya dia dosa kan, Mm-mm. menyamakan dia sama Tuhan gitu, Mm-mm. nggak menggunakan apa yang Tuhan kasih ke dia buat bicara gitu. Iya, intinya jangan nyama-nyamain sama Tuhan gitu. Tuhan nggak bicara ya jelas, karena itu Tuhan gitu. Kita ini manusia gitu. Kalau manusia justru harus bicara. Karena kalau kita nggak bicara, kebaikan-kebaikan yang asalnya dari Tuhan tuh yang ditanemin Tuhan ke kita, itu jadi nggak tersampaikan kan kalau kita nggak berbicara kan. Itu kan salah satunya cara Tuhan gitu. Cara Tuhan untuk ngasih apa sih? Ngasih petunjuk gitu kan.
Kita kan nggak mungkin dikasih petunjuk dengan suara Tuhan langsung kan, bisa mati kelepekan gitu kita. Ya nggak mungkin. Justru kalimat Tuhan itu kalimatnya datang dari sesama gitu loh. Sama kayak aku pernah dengar, kenapa kamu tidak memberi pertolongan kepada seseorang yang meminta pertolongan kepadaku gitu. Karena kalau kamu menolong, itu kamu sedang menolong aku gitu loh, kata Tuhan kan gitu. Kalau kita lagi, misalkan ada orang kan lagi doa nih, Tuhan aku lagi nggak punya duit gitu. Terus kita datang ujuk-ujuk, rasanya pengen ngasih banget sih ini ke orang ya. Nah itu sebenarnya kita lagi nolong Tuhan gitu loh. Dengan cara, karena dia lagi doa ke Tuhan, dan kitalah penyampainya gitu kan, penyampai doa itu. Nah itu dia, kalau kita sama kan, kalau berbicara juga kan gitu, Tuhan aku lagi depresi, aku butuh nasihat gitu. Kalau kita nggak bicara, berarti kita lagi nyumbat apa hikmat dari Tuhan dong, disumbat buat kita sendiri dan nggak disampaikan untuk yang lagi butuh itu. Iya, justru itu jadi dosanya tuh seperti itu. Jadi intinya adalah jangan nyamain sama Tuhan. Kita tetap harus bicara. Kalau Tuhan nggak bicara mah jelas itu kan Tuhan. Kita itu manusia gitu. Intinya seperti itu. Ada lagi? Enggak sih. Jadi intinya tadi ya, kita nggak boleh nyamain diri kita sama Tuhan gitu. Karena Tuhan berbicara tapi lewat media-media lain, entah dari orang lain, entah dari baca-bacaan buku atau apa. Iya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.